Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Anissa Anggraini Alhai dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan mind mapping studi Al-Quran Hadis yang dibimbing oleh dosen Bapak Miski MAG. Saya akan menjelaskan 6 topik yang telah saya pelajari untuk memenuhi tugas UTS studi Al-Quran Hadis ini. Baik, kita mulai ke topik yang pertama, terminologi dan aspek historis turunnya Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat dengan bahasa Arab, diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, serta membacanya bernilai ibadah. Fungsi dari Al-Quran adalah sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat Rasulullah SAW. Historis turunnya Al-Quran bermula dari sebuah kawasan bernama Jazirah Arab. Tepatnya terletak di Asia Barat yang terkenal dengan masyarakat Arabnya dengan sebutan suku Quraisy. Kita masuk ke topik yang kedua, yaitu Makki Madani. Makki adalah ayat-ayat yang diturunkan di Mekah, turun sebelum hijrah, dan ditujukan kepada orang Mekah. Ciri-ciri dari Makki adalah memuat kisah-kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terdapat sujud tilawah di sebagian atau seluruh ayatnya, dan isinya memberi penekanan pada masalah akidah. Juga ayatnya pendek-pendek. Sedangkan Madani adalah ayat-ayat yang diturunkan di Madinah, turun setelah hijrah, dan ditujukan kepada orang-orang Madinah. Ciri-ciri dari Madani adalah memuat bantahan kepada ahli kitab, juga memuat hukum syara seperti ibadah dan muamalah, serta ayatnya panjang-panjang. Masuk ke topik yang ketiga adalah nasikh dan mansuh. Nasikh berarti menghapus atau mengganti, bisa juga dengan memindah. Secara terminologi, nasikh berarti menghapus hukum syara dengan dalil syara yang datang kemudian. Dan mansuh berarti sesuatu yang diganti. Maksudnya, berarti hukum syara yang menempati posisi awal yang belum diubah dan diganti dengan hukum berikutnya. Macam-macamnya ada nasikh Quran bil Quran, Quran bis sunnah, sunnah bil Quran, dan sunnah bis sunnah. Urgensi mempelajarinya adalah untuk mengetahui proses tasri dan menelusuri tujuan ajaran serta ilat hukum. Masuk ke topik yang keempat, yaitu nuzulul Quran dan asbab nuzul. Asbabun nuzul memiliki arti sebab-sebab turunnya ayat yang membahas mengenai latar belakang atau sebab-sebab suatu ayat Al-Quran turun. Fungsinya adalah untuk mengkhususkan hukum yang bersifat umum. Sedangkan nuzulul Quran adalah peristiwa penting di mana penurunan Al-Quran secara keseluruhan diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Biasanya di Indonesia, nuzulul Quran ini diperingati sebagai hari turunnya Al-Quran. Jadi kita bisa memperingati biasanya dengan cara qiraatul Quran maupun khatmil Quran atau khataman. Masuk ke topik yang kelima adalah ijazul Quran. Ijazul Quran bermakna sebagai mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan aspek-aspek kemukjizatan antara lain adalah aspek bahasa, aspek ilmiah, aspek tasyri', aspek ilmu dan hikmah, dan aspek mengetahui berita-berita tentang hal yang gaib. Dan masuk kepada topik yang terakhir, yaitu rasm Al-Quran. Rasm Al-Quran adalah ilmu yang mempelajari tentang penulisan mushaf Al-Quran yang dilakukan secara khusus. Tujuannya adalah untuk mencapai kemaslahatan bahwa dengan adanya rasm Al-Quran sebagai upaya menghindari perbedaan dan penulisan Al-Quran. Baik, cukup sampai di sini. Semoga apa yang telah saya sampaikan
dapat diterima, dimengerti, serta bermanfaat bagi para audiens. Dan apabila ada kesalahan dalam pelafalan kata maupun kalimat, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Serta terima kasih juga kepada Bapak Miskimudin yang telah memberikan saya kesempatan untuk menerangkan materi dari studi Al-Quran Hadis ini. Semoga dapat menjadi wawasan saya untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.